Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Disebutkan oleh al-muallif Kitabus Shiyam, tentang pembahasan puasa. Karena setelahnya itu pembahasan kitab janaiz dan sholatul id, itu nanti itu kan sudah kita bahas ya, tentang jenazah kemarin. Kalaupun mungkin perlu diulang nanti, karena ini Kitabus Shiyam sangat mendesak untuk kita pelajari, karena 2 bulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka kita akan tuntaskan Kitabus Shiyam, kemudian juga Kitabuz Zakah insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayahnya. Disebutkan hukmuhu shaumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Puasa adalah bagian dari rukun Islam dan perkara yang diwajibkan. Fardu ain, puasa, ya. Puasa secara bahasa, as-saumu lughatan al-imsaku, ya. Puasa secara bahasa artinya menahan. Imsak. Imsak itu artinya menahan. Secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat mendekatkan diri atau dengan niat beribadah kepada Allah. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat ibadah karena Allah. Jadi itu definisi puasa. Secara bahasa artinya menahan. Menahan diri dari segala sesuatu, itu namanya puasa secara bahasa. Makanya Pak, kan pernah itu disebutkan di dalam surah Maryam bahwa dia berpuasa, Maryam ayat 26. Tapi puasanya Maryam ini adalah puasa dalam definisi bahasa, menahan diri dari tidak berbicara. Makanya Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Dalam surah Maryam ayat 26, falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Robku untuk berpuasa. Aku tidak akan berbicara kepada manusia manapun pada hari ini. Cuman puasanya Maryam di sini dalam makna bahasa, yakni sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Dia diam, menahan diri untuk tidak berbicara. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang menuduh Maryam melahirkan anak dari hasil zina. Orang memfitnah beliau. Tersebarlah itu. Bagaimana engkau wahai Maryam? Orang tuamu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Sementara engkau melahirkan anak hasil zina. Engkau adalah orang yang rajin beribadah, menyendiri, tiba-tiba melahirkan anak. Makanya Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Rabbku untuk berpuasa. Nah, apakah puasa Maryam sama dengan puasa kita? Dari menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Para ulama mengatakan tidak. Puasanya Maryam itu adalah puasa dari berbicara. Ya,
Tetapi jamaah sekalian, dalam syariat Islam, puasa yang kita laksanakan adalah yang sesuai dengan definisi syariat, bukan secara bahasa. Ya, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan kita sempat bertemu dengan salah seorang, ini ajarannya ajaran baru, Pak. Selama bulan Ramadan, mereka itu katanya puasa, tapi puasanya seperti puasa Maryam. Jadi tetap makan minum, tapi dia nggak mau ngomong selama bulan Ramadan. Dan itu sudah ada aliran yang seperti itu. Makanya antum jangan ngantuk dengerin. Ya, salah-salah tafsir kan bahaya nanti. Oh, kata Ustaz, puasa itu bisa puasanya nggak ngomong. Nah, jadi mereka makan minum di bulan Ramadan, tapi puasa kami seperti puasa Maryam saja. Ya, falan ukallimal yauma insiya. Kami nggak mau berbicara kepada siapa. Mudah aja membantah, loh, antum kok berbicara sama kami, batal dong puasanya. Nah, jadi dia nggak mau ngomong dari pagi sampai terbit fajar, dari terbenam matahari sampai terbenam matahari, malamnya bebas katanya. Dan sudah ada aliran yang seperti ini. Makanya di daerah di Indonesia ini aliran apa saja pun ada pengikutnya. Nah, sampai-sampai aliran Darmo Gandul itu ada pengikutnya. Salatnya gimana? Al-Fatihahnya diterjemahkan. Salat itu nggak pakai baju, nggak pakai celana. Katanya kita nggak tahu ini suci atau tidak. Ada pengikutnya, ada. Ya, wal'iyadzubillah. Makanya akidah seseorang ini dapat merubah pola pikir. Ya, kalau akidahnya begitu, ya kelakuannya begitu, dia nggak mikir lagi. Cobalah, ada yang terlalu mengagungkan Kiai Slamet. Sampai kotorannya itu ditampung, itu dilapkan ke badannya untuk ngalap barokah. Dan ternyata Kiai Slamet itu bukan manusia, kerbau. Coba. Nah, daerah mana itu? Ini mana nih orang Solo nih? Antum, tugas antum untuk menasehati, menyampaikan itu ya. Dan ini betul-betul diagungkan, waliyadzubillah. Jadi akidah itu membentuk pola pikir seseorang. Nah, dalil tentang wajibnya puasa. Pertama dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan juga bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam pembelajaran usul fiqh, kalau kita dapatkan lafaz kutiba di dalam satu perintah, ini menandakan bahwa itu wajib. Ya, kutiba ai bimakna aujaba. Ya, au farada. Allah telah mewajibkan. Padahal kan asal dari kutiba apa artinya? Dituliskan. Yaitu fi'il bina majhul dia. Kataba jadi kutiba. Kataba itu bina ma'lum, kutiba bina majhul. Jadi dituliskan. Ai aujaba, diwajibkan. Ya, jadi tidak semuanya lapas wajib itu berupa wajaba, farada, kutiba juga demikian. Itu maknanya Allah telah mewajibkan sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Dan yang perlu kita pahami, kalau sudah disebutkan laki-laki di dalam Al-Quran, secara kaidahnya termasuk di dalamnya perempuan. Kalau sudah disebutkan dengan lafaz mudzakkar, muannasnya masuk ke dalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan laki-laki, termasuk aminat, wanita yang beriman.
Ya. Dan yang dipanggil di sini adalah keimanan seseorang. Dan ingat, lafaz iman dan Islam apabila terpisah itu maknanya bergabung. Nah, ulangi, lafaz iman dan Islam kalau dia terpisah, idzaftaraqa, apabila mereka terpisah maknanya sama. Begini maksudnya, Pak. Kalau disebutkan dalam satu ayat iman saja, maka Islam termasuk. Berarti begini, wahai orang-orang yang beriman, maknanya wahai orang-orang yang telah masuk Islam dan sudah beriman. Kalau disebutkan secara terpisah, maknanya mencakup keduanya. Paham? Artinya nggak akan mungkin seseorang beriman kalau dia belum masuk Islam. Berarti yang menjadi khitab, yang menjadi perintah di sini yang udah beragama Islam dan dia beriman. Ini kalau disebutkan satu lafaz saja. Sama seperti lafaz fakir miskin. Kalau disebutkan fakir saja miskin masuk. Kalau disebutkan miskin saja fakir masuk. Tapi kalau disebutkan kedua-duanya dalam satu ayat, berarti fakir punya definisi tersendiri, miskin punya definisi tersendiri. Paham ya? Belum. Kalau disebutkan lafaz Islam, disebutkan lafaz iman tersendiri, Islam masuk. Kalau disebutkan Islam tersendiri, satu aja, iman juga masuk. Misal, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Iman juga termasuk di situ. Harus beriman secara keseluruhan. Paham? Tapi kalau Islam dan iman disebutkan bersamaan, ini punya arti masing-masing. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi kalian baru masuk Islam. Udah jelas atau masih perlu diulangi? Jelas ya? Sama dengan lafaz fakir miskin. Kalau disebutkan miskin saja, maka fakir termasuk di dalamnya. Misalnya masalah fidyah. Allah katakan, fa fidyatun ta'amu miskin. Bukan ta'amu fakir. Fidyah itu, fidyah puasa adalah memberi makan orang miskin. Ta'am, walaysa fulus. Jadi fidyah jangan diganti dengan uang. Ini pendapat jumhur. Jadi fidyah memberi makan orang miskin. Orang fakir juga bisa. Tapi dalam surah At-Taubah ayat 60 ketika dikatakan mustahik zakat itu, orang fa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, zakat itu dibayarkan kepada fakir dan miskin, maka fakir punya definisi tersendiri, miskin punya definisi tersendiri. Fakir ini lebih membutuhkan daripada yang miskin. Kalau fakir dia kebutuhan 100.000, dia hanya dapat 50.000 ke bawah. Kalau miskin, dia dapat 50% ke atas. Dapat 50.000, dapat 60.000, kadang 100.000, begitu. Nah, juga dengan Islam dan iman. Kalau Islam ini tahapan pertama, iman baru tahapan kedua, baru yang ketiga ihsan. Baik. Tapi di sini lafaznya iman. Artinya, ya tetap orang Islam wajib puasa ketika dia beriman. Dan juga dikatakan bahwa puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ada istilahnya dalam usul fiqh, syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Yang masih diterima eksistensinya, masih relevan dan diamalkan oleh umat Islam. Dan banyak itu, termasuk puasa. Termasuk haji. Ya, haji ini syariat Nabi apa? Ibrahim. Termasuk apa lagi? Syariat-syariat umat sebelum kita. Banyak. Kurban.
Nah, ya puasa Daud, makanya dikenal dengan puasa Daud. Dan ada juga syariat umat sebelum kita yang itu hanya berlaku bagi mereka, tidak berlaku bagi umat Islam. Contoh, penghormatan di zaman Nabi Yusuf kepada orang tua atau kepada raja itu adalah dengan berlutut dan menundukkan kepala. Makanya ketika Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya Yakub alaihi wassalam, dia fakharru lahu sujada, dia bersujud kepada bapak dan ibunya. Itu khusus pada zaman Nabi Yusuf. Bagi kita umat Islam, rukuk dan sujud hanya lillahi ta'ala. Tidak boleh kita berlutut di hadapan guru kita, di hadapan orang tua kita, apalagi sampai meminum sisa air kakinya. Ini ghulu, ini berlebihan. Bahkan jatuh kepada syirik nanti takutnya. Ya, ada lagi yang wal'iyadzubillah meminum keringat gurunya, kotoran gurunya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi, wal'iyadzubillah. Tidak boleh. Rukuk dan sujud untuk Allah. Nah, jadi tidak boleh kita seperti orang apa itu di luar Islam lah kan, menunduk di hadapan gurunya, berlutut. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Dan hukumnya haram. Taubat di zaman Nabi Ibrahim. Gimana taubat? Taubat dari dosa besar. Kalau enggak dibunuh, bunuh diri. Itu syariat umat sebelum kita. Ya. Coba lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 40-an. Nah, lupa ya, 40 berapa? 48 apa? Kita lihat ya, biar lebih jelas. Itu yang lafaznya faqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ayat berapa tuh? Ayat 54. Coba lihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Musa ya, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Syariat zaman Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian telah zalim terhadap diri kalian bittikhadhikumul ijl, karena kalian telah menyembah anak sapi, padahal baru aja diselamatkan dari kejaran Firaun. Inilah memang umat manusia ini, imannya naik turun. Baru aja diselamatkan dari kejaran Firaun, dari supaya nggak tenggelam di Laut Merah. Mereka ngumpul uang untuk membuat patung anak sapi. Siapa yang menjadi delengkotnya? Lek Samiri. Nah, itu. Coba dia ngumpulin duit buat patung, disembah, ya. Lalu apa kata Nabi Musa? Fatubu ila bari'ikum, taubatlah kalian kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Masya Allah, taubat dari syirik itu dengan kata Ibnu Katsir ada dua. Dia bunuh diri atau dibunuh. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu yang terbaik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian, karena sungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha pengasih, penyayang. Ya. Itu model taubat dari syirik di zaman Nabi Musa. Tapi syariat itu tidak berlaku di zaman di umat Nabi Muhammad. Paling penyihir ya, kalau penyihir had bagi seorang penyihir darbuhu bis saif, dipenggal lehernya dengan pedang. Penyihir. Ya. Tapi kalau perlaku syirik ketika dia mau bertaubat harus dibunuh, ini syariat umat sebelum kita. Ya. Baik. Sebelum kita juga ghanimah, harta rampasan perang itu nggak boleh diambil, Pak. Dikumpulkan baru dibakar. Nah, pada zaman umat
Islam, syariat Nabi Muhammad itu dibolehkan dibagi-bagi. Thayyib. Jadi puasa ini syariat umat sebelum kita, syar'u man qablana. Dalil tentang wajibnya puasa dari hadis. Disebutkan buniyal islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Jadi sisi pendalilannya wa sawmi ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Dan wajibnya puasa Ramadan juga menjadi ijma', kesepakatan para sahabat. Wa ajma'atil ummah. Ummah di sini maknaha as-sahabah. Sepakat para sahabat bahwa wajibnya puasa Ramadan. Dan ini merupakan salah satu rukun Islam yang telah diketahui di dalam agama ini. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia dihukumi kafir dan murtad dari agama Islam. Ya, ada yang mengatakan puasa Ramadan itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Ucapan seperti itu bahaya, itu bisa mengantarkan ia kepada murtad walaupun dia berpuasa. Nah, ya. Jadi ini jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Di antara fadilah-fadilah puasa, puasa merupakan ketaatan yang paling tinggi. Puasa merupakan ketaatan yang paling tinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Di antara dalilnya itu kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Maksudnya, kenapa puasa ini begitu istimewa? Karena puasa dapat menguji keikhlasan seseorang. Ya. Ya, jarang-jarang orang puasa itu riya. Karena ini amalan hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui dia puasa atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui pahala puasanya sempurna atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia puasa itu berusaha dia melakukannya ikhlas lillahi taala. Makanya dikatakan puasa di antara keutamaannya pahalanya tidak ada batasannya. Wasyiyamu junnah, puasa itu adalah perisai, tembok, pembatas. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Ya, ini nanti akan kita ulang-ulang hadisnya. Intinya keutamaan puasa itu adalah puasa merupakan ketaatan yang lebih tinggi, di antara ketaatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan puasa, fadilahnya wa bihi tughfarudz dzunubul mutaqaddimah. Dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi dengan seorang berpuasa, bukan hanya dia dapat pahala, dapat juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dalilnya hadis riwayat muttafaqun alaih. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukannya. Jadi, apa fadilah puasa? Ghufranuz dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Di antara keutamaannya jamaah sekalian,
Allah akan menjauhkan seorang hamba dari neraka disebabkan puasanya. Allah jauhkan seseorang dari siksa neraka. Ini keutamaan berpuasa. Yang berikutnya juga, dia akan masuk surga melalui pintu yang khusus. Apa nama pintunya? Masya Allah. Dan ada satu sahabat yang dipanggil dari seluruh pintu surga. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Berapa pintu surga? Ada yang bilang 8. Dulu kita pelajari 7. Ternyata 8. Ya. Abu Bakar dipanggil min abwabil jannatis tsamaniyah, dalam hadis itu disebutkan. Pintu surga yang 8. Ya. Inilah syubhat orang-orang pluralisme dan sekuler yang mengatakan, oh pintu surga kan banyak, berarti bukan umat Islam aja yang masuk surga. Bukan umat Islam aja, kami juga masuk katanya. Yang penting baik, yang penting taat sama agamanya. Kita katakan benar, setiap bukan umat Islam aja yang masuk surga, tapi setiap umat yang taat kepada Nabi yang diutus kepada mereka, mereka akan masuk surga juga. Biasanya mereka menggunakan dalil di Al-Baqarah ayat 62 ya, 61 atau 62, coba lihat nanti. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Itu ya. Bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan Sabiin, kalau dia beriman maka dia akan masuk surga kalau dia beramal saleh. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini umat orang Yahudi dan Nasrani yang taat kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Pengikut Nabi Isa yang taat kepada Nabi Isa masuk surga sahih. Orang Yahudi yang mengikut Nabi Musa, ya, yang taat kepada Nabi Musa, tidak melakukan syirik, dia masuk surga. Tapi begitu diutus Nabi Muhammad, tidak ada alasan bagi siapapun kecuali mereka masuk agama Islam. Ada hadis yang mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, tidaklah ada seorang Yahudi maupun Nasrani yang mendengar diutusnya aku, yaitu Nabi Muhammad, kemudian dia wafat dalam keadaan tidak mau beriman, terkecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu menjelaskan bahwa kalau sudah diutus Nabi Muhammad, tidak ada alasan bagi mereka kecuali masuk Islam. Juga di dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran ayat 85 Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min." Siapa yang mencari agama di luar Islam, falan, maka sekali-kali tidak akan diterima baginya. Dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ya, jadi seperti itu. Di antara keutamaan puasa, seseorang akan bergembira ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya, seseorang akan bergembira ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Nah, maka di hadis itu dikatakan, walis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, idza aftara, ketika dia berbuka, maka dia bergembira dengan berbukanya itu. Dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, dia bergembira dengan puasanya. Ya, gembira itu tidak bisa kita ungkapkan. Bagaimana senangnya kita menunggu waktu-waktu berbuka, iftar. Ya. Begitu juga nanti seorang akan merasa gembira ketika bertemu dengan Rabb-nya. Nah, dari Sahal bin Sa'din, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan,
yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ini tentang pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang khusus diberikan kepada orang-orang yang suka berpuasa. Di kalangan para sahabat ada yang luar biasa puasanya, Pak. Ya. Di antaranya Abu Talhah dan yang lain sebagainya ada. Puasa Daud, Senin Kamis, ya, Masya Allah. Ada orang-orang memang yang diberikan kemudahan oleh Allah, dia bersemangat berpuasa. Maka maksimalkan potensi kita di situ. Ada juga orang-orang yang Allah berikan kemudahan bagi dia rajin tilawah Al-Quran. Maka maksimalkan potensi kita di situ. Ya, ada orang-orang yang Allah mudahkan bagi dia sholat. Ya, bahkan Masya Allah, Utsman bin Affan itu pernah sholat dalam satu malam di tahajudnya yang 11 rakaat itu, tahajud dan witir, beliau khatam membaca Al-Quran dalam sholatnya. Gak usah antum bayangkan, pening antum nanti. Kita imamnya setengah juz saja udah batuk-batuk kita kan. Masya Allah. Baca sabbihisma rabbikal a'la kata imam. Nah, itu udah ada alarm. Ini Utsman bin Affan pernah, enggak setiap malam, pernah beliau khatam di sholat malamnya 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Di masjidnya Imam Bukhari di bulan Ramadan, itu satu malam dibaca 10 juz. Jadi setiap 3 malam mereka khatam. Luar biasa. Jadi memang ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan bagi dia cinta dengan qiyamul lail, cinta dengan sholatnya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu bisa, Pak. 1 juz kalau murojaah belasan menit selesai. Bacaan cepat ya, bisa. Nah, kita selesai juga, selesai bacanya, malas. Belum sampai 15 menit udah selesai. Jangan sampai begitu ya. Ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan bagi dia untuk sedekah. Maka lihat di mana potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, dan setiap orang pasti memiliki itu. Dia Masya Allah di ibadah ini luar biasa. Ada yang Allah berikan kemudahan bagi dia untuk berdakwah. Siang malam. Hidupnya hanya untuk dakwah. Masya Allah. Berangkat ke sana kemari ke bumi ini, Masya Allah. Ada yang Allah berikan kepada dia kemudahan untuk menulis. Berdakwah dari tulisan, silahkan. Ya, intinya kita memiliki amal salih yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dengan puasa itu tadi selama 70 tahun. Nah, jadi itu tadi keutamaan puasa itu, dijauhkan dari siksa neraka. Di antara fadilah puasa juga adalah puasa itu merupakan madrasah khuluqiyah, pembinaan akhlak. Jadi puasa merupakan madrasah pembinaan akhlak. Seorang mukmin dilatih untuk melakukan jihad hawa nafsu, melawan hawa nafsunya, ya, untuk melawan godaan syaitan. Puasa juga melatih kita untuk bersabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi puasa itu melatih kesabaran, betul. Entah kenapa kalau puasa itu es teh manis tuh nikmat kali rasanya. Itu kan. Lihatnya aja kita tergoda. Padahal di hari-hari biasa, biasa aja gitu. Lihat makanan tuh kayaknya godaannya besar, maka melatih kesabaran. Thayyib. Ya. Dan juga di antara fadilah puasa itu adalah untuk melatih empati, rasa empati seseorang kepada sesama. Ya, kepedulian sosial. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang fakir dan miskin, itu melatih kepedulian sosial untuk kita bersedekah. Kebersamaan rasa empati kita itu semakin muncul, semakin besar kepada orang-orang fakir dan miskin, dan juga rasa ukhuwah. Ya, ini diantara fadilahnya jamaah sekalian. Kemudian juga ada satu permasalahan yang sering disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Pertanyaannya, tapi Ustadz, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Syaitan udah dibelenggu. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menafsirkan wasulsilatu asyayatin wa maradatul jinni, dan dibelenggulah syaitan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, yang dibelenggu itu dedengkot syaitan. Ya, kepala-kepalanya. Ya. Iblis dan atasan-atasannya. Sehingga yang kerocok-kerocok kata Ibnu Hajar itu masih bebas. Itu maknanya, itu satu maknanya. Yang dibelenggu adalah dedengkot syaitan. Rajanya. Itu ya. Sehingga pion-pionnya masih bebas melangkah. Maka alangkah lemahnya iman kita kalau bulan Ramadan pun kita masih bermaksiat. Sama keroconnya, sama pionnya kita kalah. Nah, itu ya. Taib. Pendapat yang kedua kata Ibnu Hajar, bahwa mereka dibelenggu, mereka tetap bisa menggoda tapi tidak seleluasa sebagaimana di luar Ramadan. Jadi mereka dibelenggu tapi mereka bisa menggoda juga. Makanya kita temui juga ada orang yang kerasukan bulan Ramadan. Ada. Ana pernah meruqyah beberapa kali di siang hari bulan Ramadan. Cuma ana biasanya kalau ada yang mau diruqyah di bulan Ramadan, sarankan di malam hari supaya puasanya nggak batal. Nanti kan dia muntah, ya. Ini kan muntahnya bisa dikatakan dengan sengaja. Dia yang memancingnya begitu ya. Maka disarankan di malam hari. Kemasukan juga, Pak. Jadi memang setan itu masih ada, tapi godaan dia tidak seleluasa di luar Ramadan, seperti di luar Ramadan. Yang ketiga, kenapa masih ada dosa? Karena yang menggoda kita bukan hanya jin, bukan hanya syaitan, ada juga yang berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada juga sifatnya itu mirip jin tapi wujudnya manusia. Udahlah, buka aja. Besok kan masih bisa puasa. Nah, itu kan. Udah minum aja, nggak ngasih tahu kok katanya. Kawan-kawan kerja kan mau gitu kan. Ya, ini was-was pisudurin nas. Manusia juga menggoda kita. Jadi jangan apa-apa salahkan setan. Ini setan yang buat anak nggak sholat. Antum yang malas. Ya. Nah, jadi itu karena yang menggoda seseorang berbuat maksiat bisa jadi manusia lain. Manusia yang sama dengannya atau hawa nafsunya. Makanya
tetap ada maksiat di bulan Ramadan. Walaupun syaitan dibelenggu. Karena ada syaitan dalam bentuk yang lain. Makan aja lah, nggak masuk neraka itu. Masya Allah. Cobalah. Ada yang begitu. Sekali aja, besok kan bisa-bisa puasanya. Padahal sekali yang kita tinggalkan tanpa ada uzur, itu nggak bisa kita qadha lagi. Tinggal perbanyak puasa sunnah. Nah, jadi kenapa masih ada maksiat? Itu diantara sebabnya jamaah sekalian. Bahwa disebabkan pertama karena yang dibelenggu adalah dedengkot syaitan, iblis dan bala tentaranya. Yang keroco masih bebas. Yang kedua, dikarenakan maksudnya mereka dibelenggu, mereka tetap bisa menggoda tapi tidak leluasa. Yang ketiga ada maksiat dikarenakan godaan manusia yang lain dan godaan hawa nafsu. Nah, ya, jadi itu. Tapi intinya di bulan Ramadan maksiat itu berkurang. Ya, karena orang-orang banyak yang bertaubat, banyak yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Hatta orang-orang Nasrani, mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, karena jualannya laris manis. Nah, intinya mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Puasa itu ada dua. Yang pertama puasa wajib. Ini tambahan ya, tidak ada di buku kita. Yang kedua adalah puasa sunnah, tatawwu'. Puasa wajib ada yang diwajibkan karena waktunya, yaitu misalnya bulan Ramadan. Ada puasa yang wajib dikarenakan waktunya, seperti bulan Ramadan, maka wajib karena masuk bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Ada puasa yang wajib karena kafarah, karena bayar denda. Puasa kafarah. Ya. Bayar denda. Orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dendanya apa? Puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Ya. Dia puasa kafarah. Atau ada yang ini puasa wajib juga masih yang wajib, puasa nazar. Kalau dia bernazar, maka wajib dia melakukan puasanya itu. Kalau anak saya sembuh ini, ya Allah, saya bernazar untuk puasa 1 hari. Maka wajib dia puasa 1 hari. Karena nazar. Ya. Atau kafarah yamin, denda sumpah. Dia tidak bisa menunaikan sumpahnya, maka dia puasa 3 hari. Untuk membayar puasa denda sumpahnya itu. Contoh ada yang bilang begini. Pokoknya saya akan tinggal di Saudi 10 tahun, gak mau balik ke Indonesia. Nah, demi Allah katanya gitu kan. Contoh. Dia bersumpah seperti tahun depan udah rindu mau balik dia ke Indonesia. Dia langgar di sumpahnya kan. Berarti dia puasa 3 hari denda. Nah, taib. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan ini di pembahasan ini, bagaimana kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Ini ya, bima yasbutus syahr. Bagaimana kita menentukan puasa Ramadan? Yang pertama dengan ru'yah hilal Ramadan, dengan melihat bulan Ramadan. Ru'yah, bukan ruqyah. Ru'yah hamzah. Ru'yah artinya melihat. Melihat hilal Ramadan. Dalilnya apa? Bahwa menentukan bulan Ramadan dengan ru'yah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 185. Ini dikatakan yasbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Dalam Al-Baqarah ayat 185 dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Siapa yang menyaksikan di antara kalian, siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Dia melihat. Juga dalam hadis dikatakan, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian sudah melihat bulan, maka puasalah kalian. Kalau kalian melihatnya, maka berhari rayalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau tertutup pandangan kalian karena awan kabut, maka sempurnakanlah bilangannya. Jadi cara kedua itu dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, menyempurnakan bilangan Sya'ban atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ikmalu iddati Sya'bana 30 yauman. Nabi katakan dalam sebuah hadis, asy-syahru tis'un wa isyrina ilailatan, bulan itu ada 29 hari. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan. Kalau fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau pandangan kalian tertutupi awan, sempurnakanlah bilangan bulan 30 hari. Naam. Jadi dua cara, itu ya. Nah, bagaimana ru'yah ini, melihat ru'yah Ramadan? Dikatakan bahwa ma'rifatul hilali birru'yati la bil hisab. Mengetahui hilal adalah dengan ru'yah, dengan melihat, bukan dengan hisab. Ya. Dan tentunya kalau kita di sini, kita udah mengikuti keputusan pemerintah. Karena dikatakan as-saumu yauma tasumun, puasa itu adalah ketika mayoritas orang-orang berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan berhari raya juga ketika mayoritas orang setempat berhari raya. Nah, jadi kalau Bapak tinggal di Saudi, ya sudah, ikut keputusan apa-apa yang telah disampaikan oleh pemerintah di sini. Bahkan ru'yah hilal Ramadan bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang yang adil. Biasanya di sini di mana, Pak, mereka melihatnya itu? Kalau di Saudi? Di daerah dataran tinggi ya, biasanya. Ya, mereka melakukannya, kita tinggal menunggu keputusan. Nah, jadi ini jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita muqaddimah fikih puasa ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita ada waktu sekitar 5 menit ya. Nanti ba'da asar kita lanjut tanya jawabnya. Fadhal. Iya. Silakan, Pak. Kalau HP ini termasuk pionnya setan mana? Iya. Apakah HP ini termasuk pionnya setan? Tergantung penggunanya. Ya, tergantung orangnya. Jadi kalau benda kita tidak bisa hukumi. Oh, handphone haram, nggak bisa. Ini hukum asalnya mubah. Kalau antum gunakan untuk yang baik, maka dia akan menjadi amal jariyah. Kalau dia gunakan untuk yang tidak baik, menjadi dosa jariyah. Ya, nah, jadi hukumnya ini tidak ada, kembali kepada penggunanya. Cuman memang ya kitalah yang harus pandai-pandai mengantisipasi diri kita. Ya. Sama seperti pisau misalnya. Apa hukumnya memiliki pisau? Ya mubah saja. Kalau antum gunakan untuk mencari nafkah, bekerja, maka tidak apa-apa. Silahkan tafadhol. Tapi kalau dia gunakan pisau itu untuk sebagai jimat, jadi haram, jadi syirik. Atau dia gunakan pisau itu untuk perbuatan dosa, membunuh orang, itu juga berdosa. Baik. Silakan, Pak. Ada yang lain? Fadhal.
Pas. Baik. Naktabi ba'da asar, nanti insyaallah kita lanjut. Naktabi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk makannya diharap agak tenang ya Pak. Nah.